Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah pulang usaha yaitu keripik pangsit aneka rasa dengan brand Snack Baper. Latar belakang usaha kami dalam menghadapi era globalisasi saat ini, masyarakat dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk untuk menghadapi persaingan pasar global. Apalagi saat ini angka pengangguran masih sangat tinggi. Penyebabnya tidak lain yaitu sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah dengan berwirausaha. Dengan berwirausaha, kita tidak perlu repot-repot melamar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, hanya untuk sebuah pekerjaan dengan gaji yang belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kami mencoba untuk berwirausaha dengan menjalankan usaha keripik pangsit. Jadi, saya harapkan dengan usaha ini kita bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi semua orang. Adapun untuk menjalankan usaha ini terbilang tidak susah, karena usaha ini pun bisa kita mulai dengan modal yang relatif rendah. Nah, untuk kedepannya juga cukup untuk menjanjikan, dan untuk bahan bakunya bisa dengan mudah kita dapatkan. Nah, untuk deskripsi usahanya, keripik pasit ini merupakan salah satu camilan yang banyak difavoritkan oleh masyarakat. Camilan yang memiliki rasa yang gurih ini yang bisa Anda jadikan camilan untuk menemani waktu bersantai Anda. Karena keripik pangsit ini memiliki rasa enak, varian rasa yang beraneka, dan juga gurih. Maka tidak heran banyak masyarakat yang menyukainya, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Visi misi usaha kami yang pertama adalah menjadikan satu-satunya usaha makan ringan yang mendunia disukai masyarakat di seluruh dunia. Kemudian, meningkatkan mutu hasil kerja yang menunjukkan kualitas dan dapat dipercaya konsumen. Kemudian untuk misinya terus berinovasi dalam menciptakan menu olahan makanan baru yang tetap menjaga kualitas dan dapat dipercaya konsumen. Kemudian menjual produk dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, tetapi tetap dengan kualitas dan rasa yang enak. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dalam inovatif untuk menarik minat konsumen. Nah, ini adalah struktur perusahaan kami yang terdiri dari owner, kemudian di bawahnya ada sekretaris, bendahara, kemudian di bawahnya lagi ada pengembangan, ada produksi, dan pemasaran. Nah, kenapa di struktur perusahaan kami ada pengembangan? Karena di dalam produk kami, untuk pengembangannya itu yaitu dalam varian rasanya, seperti rasa pedas, rasa manis, rasa jagung bakar, dan sebagainya. Nah, ini adalah cara pembuatan keripik pangsit. Langkah pertama yaitu kita potong terlebih dahulu pangsitnya menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian setelah itu ditaruh di atas piring. Setelah itu langsung digoreng hingga mencapai waktu 5 sampai 7 menit. Kemudian setelah itu diangkat dan ditunggu hingga minyaknya turun. Nah, setelah itu diberi varian rasa dan langsung dikemas. Dan setelah itu diberi brand. Nah, ini adalah beberapa produk kami yang tersedia berbagai varian rasa. Yang pertama adalah pedas.
Kemudian yang kedua adalah balado. Yang ketiga adalah pedas manis. Nah, ini adalah 10 manfaat dan khasiat pangsit untuk kesehatan. Yang pertama adalah menambah nafsu makan. Jika Anda sering mengalami nafsu makan yang terus berkurang, sebaiknya Anda mulai mengkonsumsi makanan ini. Senyawa yang terdapat pada makanan ini sangat efektif untuk menambah nafsu makan, sehingga nafsu makan Anda akan kembali seperti sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah melancarkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari berbagai organ yang membantu dalam pencernaan. Nah, untuk melancarkan pencernaan bisa dengan mengkonsumsi pangsit. Kandungan karbohidrat yang ada di dalam berfungsi melancarkan sistem pencernaan dan buang air besar sehingga bisa mencegah dari resiko gangguan pencernaan. Kemudian yang ketiga adalah mengontrol berat badan. Berat badan yang berlebihan akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Salah satunya adalah obesitas. Untuk mengontrol berat badan, Anda bisa mengkonsumsi pangsit. Kandungan rendah kalori yang ada dalam makanan ini sangat bermanfaat untuk mengontrol berat badan, sehingga bisa mencegah Anda dari resiko kegemukan atau obesitas. Yang keempat adalah menunjang aktivitas tubuh. Kandungan kalori sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas tubuh. Oleh karena itu, Anda bisa mengkonsumsi pangsit ini. Di dalam makanan ini mengandung kalori yang berperan penting untuk menunjang aktivitas tubuh, sehingga Anda bisa beraktivitas dengan kondisi tubuh tanpa kekurangan kalori. Kemudian yang kelima adalah membantu proses pertumbuhan. Selain bermanfaat untuk menunjang aktivitas tubuh, makanan ini juga dapat membantu proses pertumbuhan. Hal ini karena kandungan kalori yang ada di dalamnya dapat mendukung sistem perkembangan tubuh, sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Yang keenam adalah membantu nutrisi bagi tubuh. Nutrisi sangatlah berperan penting sebagai asupan bagi tubuh. Oleh karena itu, Anda bisa mengkonsumsi makanan ini. Kandungan vitamin C, A, kalsium, dan omega 3 yang ada dalam makanan ini dapat memenuhi kebutuhan nutrisi, sehingga Anda bisa bebas melakukan aktivitas harian Anda. Kemudian yang ketujuh adalah mengkonsumsi pangsit ternyata juga sangat baik sebagai sumber energi. Hal ini dikarenakan dalam makanan ini mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga dapat bermanfaat sebagai sumber energi tubuh. Yang kedelapan adalah membantu fungsi otot dan syaraf. Khasiat lainnya dari pangsit ini dapat membantu fungsi otot dan syaraf. Kandungan potasium yang ada di dalamnya berperan penting membantu mempertahankan fungsi otot, sehingga bisa mencegah dari risiko kram otot. Kemudian yang kesembilan adalah menjaga kesehatan kulit. Untuk menjaga kesehatan kulit, Anda bisa melakukannya dengan cara mengkonsumsi pangsit ini. Kandungan protein yang ada di dalamnya dapat menjaga kesehatan kulit, sehingga mencegah dari risiko penyakit kulit. Yang terakhir adalah membuat perut kenyang. Nah, mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tentu saja akan membuat perut menjadi kenyang. Oleh karena itu, Anda bisa mengkonsumsi pangsit ini. Hal ini dikarenakan kandungan karbohidrat yang relatif tinggi, sehingga membuat perut menjadi kenyang selama beberapa waktu. Ini adalah beberapa pasar yang kami bidik. Yang pertama adalah kantin sekolah atau kampus. Kantin adalah tempat para mahasiswa atau mahasiswi untuk beristirahat di sekolah. Biasanya, kantin selalu ramai apalagi pelanggan. Produk kami utamanya adalah para remaja yang selalu penasaran akan makanan yang unik dan baru, serta murah di kalangan remaja. Kemudian yang kedua adalah warung makan. Warung makan adalah tempat di mana orang-orang singgah atau mampir untuk makan. Dengan produk kami ditaruh ke warung-warung, diharapkan bisa mendapatkan keuntungan banyak. Kemudian yang terakhir yaitu toko. Toko adalah tempat di mana orang-orang membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan produk kami ditaruh di toko, diharapkan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, karena banyak orang umum yang berdatangan ke toko.
Nah, ini adalah strategi pemasaran kami ya. Yang pertama adalah apabila ada yang memesan banyak, kami biasanya akan memberikan bonus. Bonus bisa berupa pengurangan harga asli atau bisa dengan penambahan produk. Diharapkan dengan pembelian bonus tersebut akan membuat pembeli merasa diuntungkan dan akan membeli produk kami secara terus-menerus dan bisa menjadi pelanggan tetap. Kemudian yang kedua adalah untuk menanggulangi jumlah produksi yang berlebihan karena banyak produk yang belum terjual. Terkadang kami langsung menawarkan ke konsumen, seperti pekerja kantor yang sedang beristirahat dan berkeliling ke tempat-tempat hiburan yang banyak orang berkumpul. Ini adalah rencana anggaran biaya kami yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari beberapa nama bahan, yaitu pangsit, bumbu perasa, dan minyak goreng. Nah, harga pangsit satuannya adalah 5.000 dikalikan dengan 13 sama dengan 65.000. Kemudian bumbu perasa, harga satuannya adalah 5.000 berbungkus dikalikan 8, yaitu sama dengan 40.000. Kemudian minyak goreng, harga per liternya yaitu 12.000 per liter dikalikan 5 sama dengan 60.000. Sehingga biaya variabelnya adalah 165.000. Nah, setelah itu untuk biaya tetapnya, nama bahannya adalah plastik, tabung gas, dan stiker. Untuk plastiknya, harga satuannya adalah 11.000 dikalikan dengan 2 pak, yaitu dengan jumlah 22.000. Kemudian tabung gas, harga satu tabungnya adalah 20.000. Kemudian untuk stikernya kami membeli 2 pak dengan harga satuan 20.000 sehingga menjadi 20.000 dengan total biaya tetap yaitu 62.000. Ini adalah rencana penghasilan. Dalam sekali produksi menghasilkan 50 bungkus keripik pangsit. Dan untuk tiap bungkusnya harganya adalah 2.500. Pada setiap pembelian barang baku bisa menghasilkan 200 bungkus. Dalam sekali pembelian barang baku tersebut bisa menjadi 2 atau 3 kali produksi. Nah, jadi dalam sekali pembelian barang baku yaitu 2.500 dikali dengan 200 sama dengan 500.000. Nah, untuk keuntungannya kita menggunakan rumus yaitu laba bersih sama dengan penghasilan produksi dikurangi penghasilan operasional, yaitu 500.000 dikurangi 227.000. Nah, sehingga total laba bersihnya adalah 273.000. Target perusahaan kami, setiap bulannya menjual 800 biji dengan keuntungan 1.092.000. Nah, kami memiliki target untuk kedepannya untuk dalam tahun pertama menjual 8.000 PC. Dalam tahun kedua yaitu 9.000 PC. Kemudian tahun ketiga yaitu 11.000 pieces. Ini adalah analisa SWOT strong atau kekuatan. Yang pertama adalah harga keripik pangsit kami yang cukup terjangkau oleh semua kalangan. Kualitas keripik pangsit kami yang terjamin karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah keripik pangsit kami tersedia dari rasa jagung bakar dan pedas manis. Yang keempat adalah keripik pangsit kami bisa menjadi alternatif cemilan yang sangat praktis dan hemat. Yang terakhir adalah tersedia berbagai ukuran kemasan dan rasa. Weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah bahan baku keripik pangsit yang sangat mudah rusak. Kemudian keripik pangsit akan mudah rusak jika penyimpanannya sembarangan atau ditumpuk dalam kapasitas yang sangat besar. Nah, ini adalah peluang atau opportunity. Yang pertama adalah kondisi masyarakat yang sangat konsumtif sehingga mempermudah saya dalam memasarkan produk. Kemudian yang kedua adalah permintaan pasar yang sangat meningkat atau ancaman.
Ancaman yang pertama adalah jumlah kompetitor yang terus meningkat. Yang kedua adalah muncul produk baru yang lebih unggul. Yang ketiga adalah kenaikan barang baku karena jumlahnya yang semakin terbatas. Sekian dari pengenalan produk pangsit kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.